Jika bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Masih disable. Share screen untuk partisipan. Di sini masih belum bisa nih, host disable. Partisipan screen sharing. Sudah bisa, Ustadz? Oke. Oke, terkait tentang Islam ya. Pertama, sebelum masuk ke Udah bisa, Ustadz? Mau sharing? saya. Silakan coba. Tinggal diklik aja yang di bawah tuh share screen-nya. Ya, ini udah. Ya, sudah. 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 Ambil ya. Seben lagi coba proses. Ya, oke. Oke. Lanjut, Ustadz. Sebelum nanti kita masuk ke dasar-dasar atau sumber-sumber dalam syariat Islam ya. Suaranya kurang jelas sedikit, Ustadz. Mikrofonnya mungkin bisa lebih dekat. Karena ini pembahasan yang bisa jadi panjang ya, apalagi detailnya ya. Detailnya terkait Quran misalnya, nanti dari segi kehujahannya dan segala macam itu cukup panjang, maka di sini saya akan memulai dari kesejarahan dulu ya. Kesejarahan dulu ini nanti sebagai basis logika ya, pemahaman kita kenapa sih muncul sumber-sumber tadi ya, mengapa sih muncul sumber-sumber tadi dalam Islam gitu. Pertama bahwa Islam ya, secara Maaf Ustadz, mikrofonnya bisa lebih didekatkan mungkin ya. Ustadz, biar lebih terdengar jelas. Jelas ya? Sudah jelas? Bagaimana yang lain jelas sepertinya? Sudah jelas? Oke. Oke, bahwa Islam ya itu sebagaimana kita pahami secara definisi ya, Islam itu terdiri dari kata Islam ya, alif, sin, lam, mim ya. Itu kalau berdasarkan ilmu kebahasaan ya, ilmu sorof kalau dalam bahasa Arab ya, itu terambil dari kata sin, lam, mim ya, kalimat ya. Nah dari sini kemudian Islam ya itu identik dengan salam ya, kedamaian ya, identik dengan kasih sayang ya, identik dengan keselamatan ya. Itu kalau melihat dari tinjauan kebahasaan. Nah kalau dia dikatakan Islam, aslama dari fi'il madhi ya, untuk pasten aslama yaitu berarti menyerahkan ya, bisa, atau menyelamatkan juga bisa gitu. Nah kalau secara istilah ya, Islam itu didefinisikan sebagai agama yang menyerahkan diri kepada Allah, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah taala, tidak menyekutukannya ya, serta mengikuti ajaran nabinya ya. Kalau secara umum itu para nabi ya, itu dalam Quran itu juga disebut sebagai Islam juga, orang yang muslim ya. Gitu. Makanya Nabi Ibrahim itu agamanya apa? Ya, itu kalau dalam Quran itu musliman, hanifan musliman. Gitu. Itu kalau secara umum. Tetapi kemudian ya, istilah Islam itu didefinisikan secara khusus sebagai agama yang mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, dan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Itu definisi Islam itu sendiri. Gitu.
Nah, ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini sangat luas sekali cakupannya. Nanti kalau dalam hadis lain ya, itu pernah suatu ketika eh, ada seseorang itu mendatangi Nabi. Ketika itu Nabi bersama para sahabat. Ya. Orang ini sebenarnya dari perjalanan yang jauh, tetapi oleh para sahabat itu mereka melihat tidak ada bekas perjalanan. Ya. Kemudian orang ini yang menyebut namanya atau dikenal sebagai Dikyah Al-Kalbi, ya, itu bertanya kepada Nabi, apa itu iman? Ya, iman adalah iman kepada Allah, malaikat, kitab, ya, utusan, kemudian hari akhir, qadar dan qadar. Kemudian bertanya lagi, apa itu Islam? Islam adalah syahadat, ya, kemudian sholat, ya, kemudian zakat, puasa, haji. Kemudian bertanya lagi, apa itu ihsan? Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Jika engkau tidak bisa seolah-olah melihat Allah, maka ketahuilah bahwa Allah itu melihatmu. Nah, dari hadis ini kemudian para ulama itu menyimpulkan bahwa Islam itu ya memuat tiga hal, ya, memuat tiga hal. Pertama adalah akidah yang rukun 6 itu, ya. Kemudian syariah, ya, syariah yang 5, ya, yang 5 rukun Islam, ya. Kemudian ihsan atau akhlak, gitu. Nah, secara lebih luas lagi nanti tidak terbatas pada rukun Islam ataupun rukun iman, ya. Nanti kalau dalam akidah misalnya itu lebih luas lagi berkaitan dengan hal-hal yang bersifat sam'iyat atau kabar, ya, kabar yang tidak kita ketahui, misalnya tentang surga neraka, tentang ancaman dan balasan. Kemudian juga dalam syariat misalnya, ya, yang nanti turunannya adalah fikih, ya, itu tidak hanya rukun 5 tadi, tetapi berkaitan dengan masalah kriminalitas, berkaitan dengan masalah jual beli, berkaitan dengan pernikahan dan lain-lain, gitu. Nah, ini semua disebut sebagai Islam, ya, atau bisa disebut sebagai syariat, meskipun nanti syariat ini definisinya itu dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang diajarkan oleh Nabi, ya. Bisa juga di diartikan kalau dalam hadis tadi itu bagian dari yang kedua saja, gitu. Nah, dari sini kemudian maka syariat, ya, turunnya syariat, ya, ini pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah, ya, sejarah bergulirnya syariat, ya, dari masa ke masa. Syariat atau fikih gitu ya nanti. Dari masa ke masa ini sebagai pengetahuan awal sebelum kita memasuki dasar-dasar atau sumber-sumber dalam Islam. Gitu. Dalam kajian tentang sejarah syariat Islam, ya, atau ajaran-ajaran Islam, ya, atau dikenal dengan istilah tarikh tasyri', sejarah tasyri', pensyariatan Islam, ya. Tasyri' sendiri didefinisikan sebagai pemberlakuan peraturan atau undang-undang atau hukum, ya, yang menyangkut hukum-hukum atas perbuatan seorang mukallaf dan apa-apa yang terjadi pada mereka, yaitu segala hal yang berkaitan dengan perbuatan orang-orang mukallaf, ya. Orang-orang mukallaf itu orang yang berakal, orang Islam yang berakal dan sudah balik, ya, itu mukallaf. Ya, segala hal yang mereka lakukan itu masuk dalam kategori syariat, gitu ya. Nah, karena masuk dalam kategori syariat, maka mereka harus mematuhi hukum-hukum yang berlaku di sana dalam syariat tersebut, ya, dalam Islam. Itu dari sini nanti muncul ada istilah tasyri' ilahi, syariat yang bersumber dari Allah langsung, ya. Ada tasyri' wad'i, hukum-hukum atau syariat, ya, hukum-hukum yang dibuat oleh manusia, ya, tentu berdasarkan dengan pokok-pokok atau prinsip-prinsip, ya, dalam penentuan, ya, dalam penentuannya, gitu. Nah ini, gitu. Nah sejarahnya ini saya bagi menjadi 4, ya. Pertama adalah era Rasulullah, ya, ini adalah era kemunculan dan pembentukan di mana syariat itu muncul ketika itu pada masa Nabi, gitu.
Kemudian era sahabat, ya, ini adalah era di mana apa yang disampaikan oleh Nabi itu kemudian diinterpretasi dan disempurnakan oleh para sahabat. Kemudian era pengembangan, ya, yaitu era kodifikasi dan era munculnya para imam mujtahid atau madhab, ya, imam madhab. Jadi pengembangan dan pematangan. Kemudian era taklid, ya, yaitu era kejumutan atau kemandekan, ya, dan stagnan, ya, gitu. Nah, nanti kita bisa melihat era kita itu ada di posisi mana, gitu, dari sini. Nah, masing-masing era ini memiliki karakteristik, memiliki sumber-sumber, latar belakang maupun sebab-sebab, ya, masing-masing. Ya. Oke, saya mulai dari era Rasulullah. Ya. Oke, era Rasulullah. Oke, ini adalah era Rasulullah. Era Nabi ini, ya, ini era kemunculan, ya, atau pembentukan syariat, ya, karena definisi Islam tadi kan apa yang dibawa mengesahkan Allah dan ajaran yang dibawa oleh mempercayai atau menjalankan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, ya. Nah, era Rasulullah ini berlangsung selama 23 tahun, ya, terdiri dari era Makkah, ya, selama 13 tahun, kemudian era Madinah itu 10 tahun atau 9 lebih, gitu, sampai 10, gitu. Nah, nanti dalam dua era ini, ya, Makkah dan Madinah ini memiliki karakteristik sendiri. Di era Makkah itu lebih dominan pada akidah, ya, penanaman akidah. Adapun era Madinah itu lebih dominan pada pembentukan hukum, ya, hukum-hukum Islam, ya, nanti berhubungan dengan syariat tadi atau perbuatan-perbuatan orang mukallaf, yaitu di era Madinah. Itu makanya ayat-ayat yang berkaitan dengan akidah itu kebanyakan turunnya adalah di Mekah, sedangkan ayat-ayat tentang perbuatan manusia, hubungan satu orang dengan yang lain itu turun di Madinah, karena itu memang karakteristiknya, gitu. Nah, pada era Nabi ini siapa yang memiliki otoritas? Ya, era Nabi otoritas itu hanya ada pada Nabi, ya, yang berhak untuk menentukan syariat, ya, menurunkan syariat itu hanya Nabi, tidak ada yang lain. Ya, memang secara hakiki itu berasal dari Allah, ya, tetapi Allah kan juga melalui Nabi, gitu, melalui Nabi, melalui Quran yang disampaikan oleh Nabi. Maka yang memiliki otoritas dalam tasyri', dalam syariatan itu hanya Nabi ketika itu. Memang ada, ya, beberapa sahabat, ya, itu yang diberi wewenang ijtihad. Misalnya ketika Nabi mengutus sahabat, misalnya Mu'adz bin Jabal, itu dikirim ke suatu daerah, ya. Itu Nabi memberi wewenang Mu'adz bin Jabal ini untuk berfatwa, ya, atau memutuskan suatu perkara kalau terjadi perkara. Tetapi wewenang ini bukan wewenang yang bebas mutlak, tetapi karena ada sebab-sebabnya, karena ada udhurnya, gitu, maka terbatas, ya. Kenapa? Karena ketika sahabat itu dikirim ke suatu daerah, ya, Nabi tidak ikut otomatis, jarak jauh, ya, jaraknya jauh, dan mereka tidak bisa ketika ada perkara kemudian harus bertanya kepada Nabi, ya, jarak yang jauh itu akan menyusahkan, ya. Nah, karena kondisi-kondisi seperti itu, maka mereka diberi wewenang untuk berijtihad atau berfatwa. Kendati demikian, ya, ijtihad para sahabat ini, ya, ini tidak dapat disebut sebagai syariat, ya, kecuali Nabi menyetujuinya, gitu, kecuali Nabi menyetujui. Artinya ketika mereka kemudian pulang ke Madinah, ya, ketemu Nabi misalnya, kemudian menceritakan dan Nabi menyetujui, ya, Nabi sepakat, ya, Nabi membenarkan, ya, maka itu baru disebut sebagai syariat. Tapi selama Nabi belum membenarkan, gitu misalnya, gitu, maka itu belum disebut sebagai syariat. Maka dari sini otoritas syariat itu hanya pada Nabi, ya, karena Nabi masih hidup, maka semuanya berporos pada Nabi, gitu. Nah, dari sini maka, ya, sumber-sumber syariat, ya, di era Nabi itu hanya ada dua.
Pertama adalah Al-Quran, kedua adalah hadis atau ijtihad ya Nabi, ya ijtihad Rasul, gitu. Hanya ada dua ini. Nah, eh, hadis pun demikian ya. Hadis ini pada hakikatnya juga berasal dari Allah. Ya, karena sebagaimana dalam Al-Quran itu kan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang dikatakan oleh Nabi itu tidak berasal dari hawa, ya, tetapi hawa nafsunya ya, tetapi itu merupakan wahyu yang diturunkan kepadanya. Gitu. Maka hadis Nabi itu benar ya, pasti benarnya. Seandainya ada kesalahan itu Allah menegur. Gitu. Seandainya ada kesalahan itu Allah menegur. Nah, bahkan ya diamnya Nabi ya itu kalau dalam syariat, dalam ilmu usul fikih itu dianggap sebagai suatu hukum. Ketika ada terjadi sesuatu kemudian Nabi diam, itu diamnya itu menunjukkan kesetujuan, artinya menunjukkan kebenaran ya, bahwa itu dibenarkan dan itu merupakan bagian dari syariat. Karena seandainya salah Nabi diam ya, terjadi kesalahan, terjadi kemaksiat kok Nabi diam ya, itu tidak mungkin, karena Nabi tidak mungkin membiarkan suatu kemaksiatan terjadi gitu. Sebagaimana ketika Nabi melakukan ketidaktepatan ya, perbuatan, kemudian itu berlangsung begitu saja, itu juga tidak mungkin ya, karena pasti Allah akan menegur gitu. Nah, sumber ini ya, sumber-sumber Al-Quran dan hadis ini kalau secara umum dikatakan menjadi tiga yang saya sebutkan tadi, akidah, syariah, dan akhlak gitu. Meskipun nanti ada hal-hal lain ya, misalnya cerita-cerita tentang umat terdahulu, cerita-cerita tentang surga neraka. Tetapi itu kalau dalam disiplin ilmu syariat itu bukan berkaitan dengan syariat. Karena syariat itu adalah hal-hal yang dilakukan oleh manusia, ya, orang mukallaf tadi. Sedangkan tentang informasi umat terdahulu, pengetahuan itu tidak berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf. Begitu juga surga neraka itu tidak berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf, informasi tentang surga neraka. Gitu. Nah, sumber-sumber ini berjalan bagaimana ya? Berjalan bagaimana? Prosedurnya seperti apa? Prosedurnya adalah melalui tahapan ya, dua tahapan. Misalnya terjadi suatu perkara pada zaman Nabi, terjadi perselisihan antara sahabat ya, atau sahabat bertanya misalnya gitu. Maka Nabi itu tidak serta-merta memberikan fatwa, memberikan ijtihadnya ya, tetapi Nabi menunggu ada nggak wahyu, ada nggak ayat Quran yang turun yang menjawab permasalahannya gitu. Nah, jika tidak ada ayat, maka kemudian beliau menggunakan otoritasnya ya untuk beristihad. Nabi kemudian beristihad melalui hadis. Gitu. Nabi beristihad melalui hadis. Nah, kemudian dari istihad tersebut ya, nanti hadis ya yang disampaikan oleh Nabi, otoritas tadi ya, istihad tadi, itu tidak mungkin terjadi kesalahan ya. Karena kalau salah misalnya Allah itu menegur. Artinya ya tidak salah pada akhirnya. Misal contoh, ketika Nabi pernah mau menyolati Abdullah bin Ubay ketika itu. Ya. Abdullah bin Ubay meninggal, kemudian Nabi diminta oleh saudaranya untuk ikut menyolati. Abdullah bin Ubay ini terkenal sebagai orang munafik. Gitu. Nabi beneran datang. Gitu. Nabi datang ke sana, bahkan sampai jalan itu Nabi udah dihadang oleh para sahabat, dilarang. Gak usah, dia orang munafik, orang yang mendustakan Nabi, orang yang diam-diam di belakang itu berbuat maksiat dan melukai Nabi gitu ya. Oleh para sahabat dilarang, tetapi Nabi tetap ke sana. Gitu. Ketika sampai di sana, ya ternyata ketika mau sholat baru turun ayat. Ya, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Ya, dan janganlah kamu menyolati atas seseorang ya dari mereka yang mata abada, meninggal selamanya. Ya, meninggal selamanya itu maksudnya yang meninggal dalam keburukan. Gitu. Dia sebagai orang munafik. Gitu. Itu larangan dari Allah, teguran. Ya.
Artinya nanti ketika itu sudah berijtihad ya. Hadisnya adalah beliau ingin menyolati, tapi kemudian ditegur oleh Allah. Ya, gitu. Artinya dari sini segala hal ya yang terjadi pada Nabi itu pasti benar, karena seandainya salah pasti ditegur oleh Allah. Gitu. Termasuk diamnya ya. Nabi diam itu dianggap sebagai kebenaran, kesetujuan. Karena seandainya salah pasti ditegur oleh Allah. Gitu. Nah dari sini maka tadi ya sumbernya adalah Al-Quran dan hadis, dan itu pada hakikatnya dari Allah. Gitu. Nah tahapannya seperti itu. Kemudian prinsip-prinsip yang terjadi dari pensyariatan pada zaman Nabi itu prinsipnya adalah tadarruj atau bertahap, ya sedikit demi sedikit. Nabi tidak, atau syariat ya yang turun dari Allah itu tidak turun dalam serta merta. Ya misalnya hukum tentang khamr ya, itu kan tahapannya panjang sekali, tidak langsung haram, tetapi dimulai dari tidak boleh, tidak apa-apa awalnya, kemudian tidak boleh dalam sholat, ya, misalnya di luar sholat boleh, kemudian sampai boleh, ya, tetapi madorotnya itu lebih banyak, sampai pada akhirnya itu dikatakan sebagai haram, ya, sebagai haram, tidak boleh selamanya. Gitu. Nah, meskipun tadarruj bagi umat Nabi ya, yang berlaku adalah yang paling akhir, gitu ya. Artinya khamr itu bukan berarti kemudian kita hukumi sebagai sesuatu yang boleh di luar sholat, tidak bisa. Yang kita pakai oleh umat Nabi, karena kita pada zaman sekarang, ya, maka yang dipakai adalah hukum, kecuali dalam hal berdakwah itu beda lagi konteksnya. Gitu. Dakwah itu bertahap, ya, tetapi kalau masalah hukum ya, yang terpakai adalah yang akhir tadi. Nah kemudian ya prinsipnya adalah sesuai kebutuhan. Gitu. Kalau nggak ada persisian, nggak ada permintaan ya hukum, maka tidak akan turun ayat. Ya, artinya menyesuaikan kebutuhan, kondisi ya dan keadaan. Ya, tidak ada syariat yang turun dulu lalu kemudian ada kasus atau permintaan. Tetapi kasus dulu baru kemudian syariatnya turun. Nah kemudian orientasinya adalah untuk kemaslahatan. Gitu. Karenanya misalnya syariat-syariat Nabi itu tidak memberatkan karena tujuannya adalah kemaslahatan. Dan sifatnya adalah memudahkan dan meringankan. Gitu. Karena memang semua sebagaimana dalam Quran juga ya, wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj ya. Dan tidaklah Allah itu menjadikan agama bagi kalian itu sebagai beban ya. Di ayat lain itu yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan. Itu prinsip dari syariat Allah ya. Makanya dalam hukum Islam nanti ada istilah rukhsah ya, itu sebagai solusi yang memudahkan ya, dalam keadaan tertentu kemudian rukhsah. Nah, ini prosedurnya dan prinsip maupun tahapannya. Nah, dari sini maka kemudian peninggalan era Nabi itu apa sih ya dari syariat ini? Peninggalannya adalah peraturan yang prinsipil bagi umat Islam, dalam hal ini adalah Quran dan hadis. Quran dan hadis ini adalah peraturan semacam syariat ya, undang-undang gitu ya, yang paling prinsip ya, paling mendasar, paling inti ya, yang nanti akan berpengaruh ya sampai pada hari ini. Gitu. Meskipun nanti tadi prosesnya adalah sesuai kebutuhan, tadarruj dan lain-lain, karena ini berasal dari Allah. Allah sebagai peletak syariat ya, dan Rasulullah sebagai wasilahnya ya, penyampainya itu. Maka Quran dan hadis ini adalah undang-undang ya, yang paling prinsip yang nanti akan berpengaruh pada era-era selanjutnya. Gitu. Oke, itu pada era